بالله من الشيطان الرجيم. Bisa dalam sih baca. اشرح لي صدري ويسر لي أمري mau di streaming nggak ya? Di streaming. إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله Tuh, datang ke sana ini. وعلى Mau dibawa gini. ulama sunnah wal jamaah khususan ثم إلى حضرة Ini pindahin ke sini. السيوطي وثم إلى حضرة الشيخ جلال المحلي Pindahin ke sini. ثم إلى حضرة الشيخ محمد نووي البنداني وثم ببركة أم القرآن هدية على موقف هذا الكتاب لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat berapa sekarang? Ayat Ini itu terus. 51 kali. Wa idh wa'adna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh wa'adna dan ketika aku berjanji bi alfin dengan 100.000 wadunaha dan kurang dari 100.000 Musa kepada Nabi Musa. Ini ulama ini mentafsiri ini bahasanya Ayat berapa sih? 51. Wa'id wa'adna dan tatkalanya aku Allah berjanji bi alfin dengan 100.000. Di alfin deh 100.000. Bi alfin dengan 100 wadunaha atau kurang Musa kepada Nabi Musa bi alfin dengan 1.000 wadunaha atau kurang Musa kepada Nabi Musa arba'ina lailatan 40 malam. Apa sih yang dijanjikan Allah ini? Imam Suyuti menafsirkan bi alfin wadunaha 100.000 atau kurang. Ini jumhur ulama berpendapat itu kurang lebih pasnya itu 70.000. Jadi nanti umat Nabi Musa itu yang dibunuh itu 70.000 nanti. Yang membunuh 12.000 orang. Nanti di bawah ada. Di sini bahasanya Imam Suyuti bi alfin dengan 100.000 wadunaha. Bi alfin dengan 1.000 ya. 1.000. Bi alfin dengan 1.000 wadunaha atau kurang Musa kepada Nabi Musa arba'ina lailatan 40 malam. Nu'tihi kang aweh. Nu'tihi Yang memberikan hi kepada Nabi Musa. Inda inqadaiha. Indang qadaiha boleh. Inda inqadaiha. Ketika selesainya turunnya. Ketika selesai diberikannya kepada Musa at-Taurata berupa kitab Taurat
Lita'malu biha, lita'malu untuk diamalkan biha dengan kitab Taurat. Alfin itu 100. Alfin 1000 ya, mi'atun 100. Iya. Kok terbalik-balik kalau saya? Kita lama Kalau kurang diketahui itu. surat Taurat. Di alfin itu alfusian, alfulail, ya, 1000 betul ya. Jadi ini Nabi Musa ini meninggalkan Nabi Harun sendirian. Ini menuju kepada Bukit Tursina. Ya, sesuai yang telah dijanjikan Allah, Musa, kalau kamu ingin melihat diriku, asbabun nuzulnya kan gitu. Nabi Musa itu ngajak kepada umatnya supaya masuk Islam itu nggak pada mau, itu susah sekali. Ya, susah sekali, pengennya umatnya itu pengennya mau masuk Islam, mau mengikuti ajaran Nabi Musa itu kalau setelah melihat Allah. Musa, aku mau masuk Islam, mau masuk agamamu, tapi tolong lihatkan Allahmu itu kepadaku. Itu kata umat-umatnya Nabi Musa. Ini Imam Suyuti makanya Bapak agak bulang-bulang itu agak merenung ini kok menggunakan bahasa bi alfin, padahal yang Bapak pahami itu, tapi di belakangnya masih ada kata-kata wadunaha atau bisa kurang darinya. Itu riwayat yang jumhur itu Nabi Musa mengajak 70 umatnya itu ke Bukit Tursina. Setelah umatnya itu protes, Musa, saya mau masuk Islam, mau masuk agamamu, tapi dengan catatan tolong perlihatkan Tuhanmu, Allahmu itu kepadaku. Ya, orang dulu itu ya gitu, ya, sampai sekarang apa-apa dalil, apa-apa logika, ya, apa-apa minta dalil itu, ya umat Nabi Musa itu gitu, yang mana sih Tuhanmu itu perlihatkan kepada kami. Itu ulama jumhur itu berpendapat kurang lebih 70 orang. Itu umat Nabi Musa itu diajak naik ke Bukit Tursina, sehingga turunlah ayat ini. Itu selama 40 malam. Apakah ini disertai 40 hari 40 malam ya? Bahwa alam ini nggak jelas, tapi biasanya kalau orang menyebutkan 40 hari itu ya 40 hari 40 malam biasanya. Tapi di kitabnya arba'ina lailatan itu 40 malam. Nutihi yang telah memberi inda inqadaiha. Hi ini yang Musa yang telah memberi Allah kepada Musa inda inqadaiha. Setelah selesainya 40 malam at-Taurata berupa kitab Taurat, lita'malu agar diamalkan biha dengan kitab Taurat, summat tahattumul ijla. Nah, Nabi Musa ini kan ada 2 nabi ini yang sezaman itu. Ada 2 nabi ya, yang ini dengan Nabi Harun. Kalau Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu sezaman. Nah, Nabi Harun itu sebetulnya dulu itu nggak diangkat nabi oleh Allah. Sebetulnya nggak diangkat jadi nabi, ya orang-orang biasa aja, nggak pinter. Sama Korun itu jauh. Sealim-alimnya setelah Musa itu Korun. Tapi karena Korun ingkar, tergoda oleh harta, ya akhirnya Nabi Musa ini kan merasa menyadari Nabi Musa itu dirinya itu tidak pandai bicara. Bahkan kalau bicara itu celat itu apa sih? Pelo. Celat, tahu celat nggak? Nggak jelas lah. Karena apa? Waktu kecil itu kan ada api sama itu cerita dengan Firaun itu. Api dengan buah ya. Kalau salah buah ya. Itu suruh milih mana yang diambil, apinya dimakan. Sehingga sampai tuanya pun lidahnya itu cacat. Sehingga kalau bicara itu nggak jelas. Lantas Nabi Musa itu matur pada Allah itu menghadap, ya Allah, saya itu nggak pandai bicara. Seandainya saya bicara pun bicara saya nggak jelas ya Allah. Maka untuk itu tolong angkatlah Nabi Harun yang saudaraku ini diangkat menjadi nabi. Jadi kalau sekarang ada orang kok KKN ya, punanya kuno itu KKN itu ada. Nepotisme itu ada ya. Nepotisme itu ya mengusulkan saudaranya jadi pejabat
itu kunanya kuno ada. Jadi kalau ada orang kok anti nepotisme itu malah jelek. Ya kalau bapak seandainya jadi pejabat, nanti yang menjadi sekretaris bapak pasti menunjuk saudara, karena yang bisa dijamin keamanannya ya. Itulah nepotisme dalam arti kata yang baik, kecuali kalau nepotisme yang jelek. Contohnya Nabi Musa ini mengusulkan kepada Nabi Harun yang ilmunya itu sangat terbatas kepada Allah untuk diangkat menjadi nabi, perlunya dijadikan juru bicaranya Nabi Musa. Karena Nabi Musa kan nggak pandai bicara, dan yang kedua juga cacat. Cacat karena waktu bayi itu makan bara api itu ya, itu. Jadi kalian nanti kalau jadi pejabat itu nepotisme itu baik-baik saja, asal yang baik. Nggak mungkin bapak misalkan menjadi presiden misalnya, tiba-tiba mengangkat sekretaris pribadi orang yang nggak dikenal. Wah, disodorkan kepada bapak, oh orang itu pandai sekali, pintar, jujur, ini itu. Ya bapak tentunya kan mencari orang yang dikenal, yang kenal, yang dekat, yang bisa dipercaya. Siapa? Paling enggak ya saudara. Kalau enggak saudara ya sahabat atau teman, itu udah pasti. Itu tahu hukum alam. Contohnya ada nabi malah. Bukan ulama, nabi, Nabi Musa aja nepotisme. Makanya di sini cuma ini, padahal Nabi Musa naik ke gunung selama 40 malam itu meninggalkan Nabi Harun. Nah, di sana ada Musa As-Samiri ya. Pernah dengar? Ya. Musa As-Samiri yang membuat patung sapi gitu yang disembah ya akhirnya. Musa As-Samiri ini siapa sih? Sepakat para ahli sejarah Islam menyampaikan bahwa Musa As-Samiri ini adalah anak seorang ibu yang dihasilkan dari zina. Lantas ibu ini naik ke sebuah gunung yang tinggi, melahirkan di atas gunung. Setelah lahir, bayinya itu ditinggal dengan tujuan supaya tidak ditemukan oleh umat atau masyarakat zaman waktu itu. Kalau seandainya ditemukan kan malu, masa melahirkan bayi dari hasil zina. Lantas Musa As-Samiri ini yang mengasuh siapa? Di atas gunung nggak ada orang yang tahu. Ahli sejarah sepakat yang memelihara itu malaikat Jibril. Luar biasa ya. Yang memelihara itu malaikat Jibril. Gimana menyusuinya? Malaikat Jibril itu hanya mengasongkan atau apa? Mengasongkan itu apa sih? Memberikan jari telunjuknya itu kepada mulutnya, lantas keluarlah susu. Jadi kalau ini kebalikan, Nabi Musa yang ngasuh siapa? Fir'aun. Musa As-Samiri yang mengasuh siapa? Malaikat Jibril. Ini riwayat sahih di ahli sejarah. Jumhur ulama, sebagian besar ulama itu sepakat sejarahnya demikian. Nah, Nabi Musa naik ke Gunung Tursina selama 40 malam. Musa As-Samiri ini orang munafik. Musa As-Samiri termasuk orang yang munafik. Dia menyatakan dirinya percaya kepada Musa, tapi hatinya enggak, karena sudah punya kelebihan. Karena apa? Waktu diasuh oleh malaikat Jibril ini, ya namanya yang mengasuh makhluk pilihan Allah, ya luar biasa. Diperlihatkan kelebihan-kelebihan yang tidak dipunyai oleh umat manusia. Setiap naik kuda, diajak naik kuda, Musa As-Samiri ini oleh malaikat Jibril. Rumput yang kering diinjak oleh kudanya malaikat Jibril yang di atasnya itu sambil mengasuh Musa As-Samiri ini. Rumput yang kering itu lantas menjadi subur kembali. Padahal musim kemarau, gak ada hujan, gak ada air, setiap lewat itu rumputnya menjadi subur kembali. Nah, begitu Nabi Musa naik ke gunung selama 40 hari, ini Bapak ini menjelaskan kalimat summat tahattumul ajla. Summat tahattumul, kemudian menjadikan ijla itu sapi, patung sapi itu ijla itu patung sapi. Karena Musa As-Samiri ini sangat cerdas dan diberikan Ma'unah ya, kan dia orang munafik. Kalau orang Islam kan karomah, kalau wali ya. Masa Bapak punya karomah? Nggak mungkin. Ya, karomah paling teman itu punya Bapak, namanya teman karomah atau nenek karomah itu punya. Bakar. Nah, itu. Jadi karomah itu wali, ulama. Kalau orang kafir Ma'unah. Kalau anak kecil irhas. Kalau nabi mukjizat.
Nah ini punya Mamunah. Lantas ini kan Nabi Harun ini orangnya halus, kayak Abizar itu halus. Nah, hanya apa? Ketawa aja, diem ketawa gitu. Nah umatnya membangkang itu Nabi Harun nggak bisa apa-apa, hanya ketawa aja, ketawa, nggak bisa apa-apa. Makanya kalau jadi pemimpin itu jangan apa ngambil orang yang pendiam, yang amis budi, bisanya hanya ketawa, jangan. Yang jadi pemimpin itu kayak Nabi Musa, tegas, keras tapi tegas nggak apa-apa. Saking kerasnya ya Nabi Musa ini memisahkan orang yang berantem ini, remaja yang berantem antara suku Kipti dengan apa Bani Israel saja, yang suku Kipti balanya Firaun itu meninggal, mati ya, sehingga diusir ya kemarin sebelumnya ya kan Bapak udah jelaskan ya, sehingga menyeberangi laut dibelah itu ya yang ayat sebelum ini ya. Itu Nabi Musa tegas keras bisa. Nah ini ditinggal Nabi Musa selama 40 hari berani, ini namanya Musa As-Samiri ini. Akhirnya apa? Musa As-Samiri ini ngutang perhiasan emas-emasan itu di kampungnya itu, di kotanya itu diutang semua dari ibu. Nanti saya ganti. Percaya ya memang Musa As-Samiri ini punya kelebihan dan dia termasuk orang terdekat dengan Nabi Musa. Dikasih pinjem, akhirnya yang emas yang banyak itu dijadikan satu, dibentuk menjadi kepalanya sapi. Ijlah ini, sumat tahumul ijlah. Kepalanya sapi. Itu yang dari emas itu, yang lainnya dari patung biasa. Mulut dan hidungnya itu yang dari emas. Jelas ya? Lantas apa? Mulut dan hidungnya itu diambilkan tanah bekas yang diinjak oleh malaikat Jibril itu. Kan apa kalau diasuh malaikat Jibril lama? Kan rumputnya subur itu. Musa As-Samiri apa? Diambil itu tanahnya secukupnya, dimasukkanlah ke hidung patung dari sapi kecil. Kalau bahasa Jawanya itu sapi kecil apa? Pedet. Apa? Sapi kecil bahasa Sundanya apa? Kok munding kerbau. Sapi letik ya, sapi letik mah sapi kecil itu ada itu pasti. Tanya guru bahasa Sunda. Dimasukkan ke hidungnya patung itu yang sudah dibuat oleh Musa As-Samiri. Nah, masukkan hidung sama mulutnya. Lantas sapi kecil ini itu bisa bersuara sebagaimana suaranya sapi. Oh, kalau disuruh oleh Musa As-Samiri ini bunyi. Oh, itu kan ajaib. Patung yang mulutnya emas, hidungnya emas bisa bersuara. Akhirnya Musa As-Samiri ini memprovokasi rakyat umatnya Nabi Musa. Nih kalau mau lihat inilah. Oh, ini namanya sapi ini bisa mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Buktinya bisa bersuara. Disuruh Musa As-Samiri nurut bisa suara. Oh, padahal semua ahli tafsir tidak bisa bicara. Kalau dicerita-cerita kan bisa bicara, ya enggak. Hanya bisa bicara sebagaimana bicaranya sapi. Oh, nah kalau menyembah ya ini punya kelebihan. Coba kalau kamu mau minta apapun ya kepada patung sapi ini, kata Musa As-Samiri. Ya, Nabi Musa nggak ada, Nabi Harun jadi pemimpin, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa. Ya, karena jadi nabi itu kan karena kakeknya dengan Nabi Musa. Kalau nggak ada Nabi Musa nggak diangkat oleh Allah, kan nggak diberikan ilmu, ya. Hanya menjadi juru bicara Nabi itu. Jadi juru bicaranya Nabi Musa. Lantas lama kelamaan umat Nabi Musa itu yang kembali musyrik, yang dari ribuan orang itu ratusan ribu tadinya, itu ada yang berpendapat 170.000. Nah itu 170.000 atau kurang gitu. Itu banyak yang musyrik, sehingga di sana ada disebutkan kurang lebih ya ada 170.000 umat Nabi Musa itu yang masuk Islam. Hanya banyak yang musyrik lagi karena terprovokasi oleh Musa As-Samiri. Inilah tafsir daripada summat tahattumul ijla. Summat tahattum, kemudian menjadikan kamu semua al-ijla, patung anak sapi yang kecil, alladzi sawwahu, yang apa namanya? Sawwahu yang membentuk, yang
Ya allazi sogowu yang membentuk patung kecil lakum kepada kamu semua As-Samiri, Musa As-Samiri ilahan dijadikan Tuhan mim ba'dihi dari sesudahnya perginya di Nabi Musa selama berapa lama? 40 hari. Setelah Nabi Musa pergi dibentuklah patung ba'da zahabihi. Artinya setelah perginya Nabi Musa ila mi'adina sesuai dengan janjiku, ini kata Allah, ke gunung Tursina, wa antum zalimun, wa antum dan kamu sekalian zalimuna, itu termasuk orang-orang yang zalim, yang mengambil patung sapi kecil itu menjadi pedet yang dibuat oleh Musa As-Samiri, itu termasuk orang yang zalim. Tikhodihi hak atau kok dia? Tikhodihi menjadikan, tikhodihi menjadikan liwadaikum dan diletakkan kepada kamu sekalian al ibadata kepada tikhodihi mengambil, artinya mengambil atau menjadikan patung tadi yang kecil liwadikum dan diletakkan untuk kamu semua, artinya jadikan Tuhan al ibadata untuk disembah fi ghairi mahaliha di selain tempatnya menyembah. Summa afauna kemudian aku Allah mengampuni angkum kepada kamu sekalian yang telah musyrik tadi, kembali musyrik karena dihasut oleh Musa As-Samiri. Mahuna artinya menghapus, mengampuni itu menghapus dzunubakum dosa-dosamu mimba dzalika setelah kamu sekalian yang telah musyrik tadi, yang menyembah patung tadi, mimba dzalika setelah menyembah patung tadi, al ittikhoda artinya menjadikan Tuhan, la'allakum tashkurun mudah-mudahan kamu semua termasuk orang yang hamba yang pandai bersyukur nikmatina atas nikmatku alaikum kepada kamu semuanya. Nah, di sini ini orang yang orang yang sudah musyrik. Yang musyrik itu apa? Kurang lebih dalam suatu riwayat yang kuat itu 70.000 orang. 70.000 orang. Yang tidak musyrik 12.000 orang. Umat Nabi Musa itu ya macam-macam, tapi yang benar-benar Islam itu 70 tambah 12.000 berarti 82.000. Umatnya banyak sih, tapi ya namanya kayak kita aja ngaku Islam tapi ya hanya ngaku aja Islam KTP. Itu ngantuk. Al-Ghifari itu udah pada ngantuk, pada main terus ya. Itu 82 orang. Nah, yang 70.000 itu kembali musyrik karena hasutan Musa As-Samiri. Lantas Allah itu boleh kamu itu saya ampuni yang udah musyrik, tapi syaratnya kamu harus mati. Yang 70.000 syaratnya harus mati. Jadi umatnya Nabi Musa itu ngeri ya. Orang-orang dulu itu ngeri. Nabi Samud, kaum Samud itu langsung ya itu. Langsung kalau namanya azab itu ya dibalikkan ke bumi. Umat Nabi Musa boleh tobatmu itu saya terima kata Allah. Nah, tapi dengan catatan kamu saya matikan. Kalau umat Muhammad cukup baca istighfar. Makanya kalian itu harus beruntung jadi umatnya Muhammad. Umat Nabi Musa itu syarat tobatnya diterima itu harus dimatikan. Bunuh diri. Harus dimatikan, nanti dimatikan oleh yang 12.000 ini. 70.000 dibunuh oleh orang 12.000 yang tetap masih masuk Islam. Nanti dibunuh, nanti penjelasannya ada di bawah. Alaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ataina dan tatkala aku telah memberikan, kata Allah, aku telah memberikan, wa id ataina dan ketika aku memberikan, aku Allah Musa kepada Nabi Musa Alkitab At-Taurata, artinya kitab Taurat, wal Furqona yang menjadi pembeda antara yang benar dengan yang batil,
atfu tafsirun, ini Furqan ini menjadi ataf tafsir. Al-Fariki artinya untuk pembeda bainal haqqi antara yang hak wal batil dengan barang yang batil, wal halali dan barang yang halal, wal harami dan barang yang haram. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu sekalian mendapatkan petunjuk bihi dengan kitab yang menjadi Al-Furqan, kitab Taurat yang menjadi Al-Furqan, minad dolali dari kesesatan. Terima tobatnya, turunkan Taurat setelah Musa turun dari Gunung Tursina membawa kitab Taurat. Wa idza qala Musa, waktu sebelum turun Nabi Musa itu kan diberikan kitab Taurat itu, oleh Allah itu. Nah, di Gunung Tursina itu juga terjadi kelucuan juga. Diberikan ini ya pokoknya ya masing-masing kan disuruh berkholwat ya, bertafakur di atas gunung ya kayak Nabi Muhammad kan. Berkholwatnya di mana? Di Gua Hira. Nah, di Gua Hira berkholwat itu menyendiri ya, kalau kalian makanya orang-orang dulu ya, orang-orang dulu, raja-raja dulu itu ya apa namanya kebal-kebal. Dia sakti-sakti ya, karena ahli bertapa. Makanya hanya orang yang ahli bertapa saja dia itu yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kalian bertapanya apa ya puasa. Ya. Siapapun itu, makhluk Allah apapun diangkat derajatnya itu hanya satu bertapa. Termasuk Nabi Musa ini di Gunung Tursina dengan umatnya yang berjumlah 70 itu bertapa 40 malam. Ayam, telur mau netas bertapa enggak? Ya. Bertapa selama 21 hari. Entok. Enggak makan, cuma terbatas sekali. Coba aja bayangkan. Walaupun makan ya hanya turun dengan sekali. Ya, nanti makan minum secukupnya, ya dirasa cukup, naik lagi ke sayangnya ya, ke sarangnya, diem terus dalam kondisi apa? Panas. Dalam kondisi panas tuh badannya. Coba kalian nanti sekali-kali perhatikan ayam yang lagi mengeram. Kalian nggak akan tega itu napasnya itu saking panasnya. Karena apa? Dia itu kan telur, misalkan telurnya ada 10 dikeramin. Badan ayam itu kan panas. Dia mengeramin telur akan menjadi panas. Berarti panasnya double, dari telur juga panas, dari badan ayam juga panas. Posisi tidak kena angin. Kalau dia di luaran kan kena angin, dingin. Kendaraan coba aja. Kalian panaskan 1 jam nggak jalan aja, rusak. Karena nggak kena angin. Ayam itu tersiksa sekali. Itulah pertamanya ayam. Begitu juga manusia. Ada yang bertapa, Joko Tingkir, ya, Sultan Hadijaya itu juga bertapa. Semuanya bertapa. Itu berkholwat. Ya, kalau kita yang nggak usah bertapa lah, apalagi kalian puasa dan sering-sering berkholwat di atas bukit. Nanti Allah akan menurunkan karomah pada kalian. Itu udah pasti lah, itu udah pasti. Sudah pasti. Tapi harus yang benar. Jangan bertapa berkholwat di atas bukit nggak sholat ya, nggak mujarab, nggak manjur, tetap kayak siapa namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu udah anak jadi guru. Imam Ghazali itu berkholwat. Saya kok jadi guru mendapat gaji, dihormat, jangan-jangan nanti Imam Ghazali ini yang mengarang, terkenal sekali. Seandainya ada nabi terakhir setelah Nabi Muhammad itu ya Imam Ghazali ini. Untungnya udah ditutup nanti itu. Jadi ulama yang paling pinter ya Imam Ghazali ini. Seandainya ada nabi, itu banyak ulama yang berpendapat begitu. Itu setelah Nabi Muhammad seandainya ada nabi Imam Ghazali. Dia itu jadi guru, dihormati, kemana-mana dihormati. Udah pergi ke Palestina. Wah, jadi gelandangan ya. Dengar ulama ngaji di Masjidil Aqsa, Qala Ghazali. Berkata Imam Ghazali, padahal Imam Ghazali itu tidur di emperan masjid, takut ketahuan, pergi lagi. Akhirnya apa? Memutuskan dia menyendiri ya, uzlah ke hutan. Modalnya apa? Hanya 3 modalnya itu. 1 benang, 2 jarum, 3 ember. Ditanya oleh muridnya ya, tapi ya belum ya namanya manusia ya. Belum apa sepenuhnya masih modal, dia mau uzlah masih bermodal. Ya Imam, ya Syekh, kenapa kok bekalnya ember, benang sama jarum? Ya, 1 ember itu untuk mencari air, untuk bersuci. Nah, benang sama jarum kalau nanti bajuku yang saya pakai dia
baju hanya yang dipakai hanya satu aja, pokoknya yang melekat di badan. Kayak Uwais Al-Qarni yang melekat di badan. Kalau sobek nanti saya jahit, hanya itu aja. Karena takut gajinya gede dihormati, itu takut Imam Ghazali. Saking karena tahu ilmunya gitu. Muzlah. Nah, ini Nabi Musa yang muzlah. Nah, pas muzlah itu Nabi Musa udah diberikan kitab Taurat. Ayo dengan umatnya diajak. Udah, saya udah dapat kitab. Udah diberi kitab oleh Allah, udah bukti. Nah, ayo kita turun sekarang ke kampung kita masing-masing, ke rumah masing-masing. Nah, 70 orang yang diajak Nabi Musa yang untuk menjadi saksi bahwa dia itu nabi dan dia nanti bisa bisa mendapatkan bukti bahwa Allah itu ada, itu protes. Wah, Nabi Musa ini nggak adil, ini nggak fair. Masa kita suruh diem masing-masing, suruh mencar duduknya, tapi yang diberikan, yang ditampakkan Allah, yang bisa melihat Allah itu hanya kamu sendiri, Musa. Itu namanya nggak fair. Wah, kamu masih bohong itu. Kamu masih bohong itu berarti. Wah, nggak percaya. Kalau memang Allah bisa dilihat, harusnya saya juga bisa melihat. Itu kata umat Nabi Musa. Lantas Allah murka. Allah murka, 70 orang yang protes ini lantas ditimpa petir oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati semua. Mati semua. Nah, gelarnya apa Nabi Musa? Kalam itu ya pokoknya kalam itu kan pembicaraan Allah. Kalam itu pembicaraan Allah. Protes. Nabi yang paling banyak protes itu Nabi Musa. Ya Allah, langsung umatnya itu yang 70 mati semua. Ya Allah, saya datang ke Tursina ini untuk meminta bukti bahwa Allah itu ada. Dan 70 orang yang saya ajak itu untuk menjadi saksi. Kalau sekarang kamu bunuh ya Allah, udah kalau gitu nggak usah ada nabi-nabian. Udah saya nggak usah diangkat jadi nabi. Matikan aja sekalian. Nah, Nabi Musa gitu. Ya, tapi karena kekasih Allah ya sebunyi-bunyinya, semomong-ngomongnya ya Allah itu udah sayang ya. Udah terlanjur sayang ya disayangi ya udah. Kalau gitu udah saya hidupkan kembali. Dihidupkan kembali lagi. Nah, itulah nanti yang saksi yang diajak turun ini nanti yang yang dibunuh. Ya, ini masih masih tetap ngotot nggak percaya bahwa Allah itu ada. Dibunuh oleh 12.000. Konon ada yang meriwayatkan yang diajak oleh Nabi Musa itu hanya 70. Tapi di Imam Suyuti ada kata-kata anofin, ada yang menafsirkan 70.000. Ya, benarnya gimana ya? Wallahu alam, tanya aja pada Nabi Musa sana. Ya, ini kan tafsir ya. Tapi yang lain. Nah, nanti yang membunuh itu 12.000 yang masih tetap Islam, yang ditunggu Nabi Harun masih tetap Islam, yang kafir itu dibunuh. Kamu bisa tobatnya diterima dengan catatan kamu dibunuh. Yang membunuh siapa? Ya temanmu yang tetap masih Islam. Jumlahnya 12.000. Jadi teman bunuh teman. Nah, itu ada. Nah, itu yang batil itu dibunuh oleh yang hak. Itu nanti hakikatnya itu kalau kalian bicara hakikat, belajar hakikat, nah, yang batil dibunuh yang hak. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kan? Sampai wa idh qala Musa dan tatkala Nabi Musa berkata liqaumihi kepada kaumnya Nabi Musa, alladzina abadu orang-orang yang menyembah al-ijla kepada patung kecil tadi yang buatan Musa As-Samiri. Nabi Musa berkata, apa perkataannya? Ya qaumi, wahai kaumku, innakum sesungguhnya kamu sekalian, zalamtum kamu sekalian itu sesat, anfusakum menyesatkan diri kamu sekalian, bittikhadikum dengan cara menjadikan kamu sekalian al-ijla patung sapi yang kecil, ilahan menjadi Tuhan. Fatubu, ini masih kata Nabi Musa kepada kaum yang menyembah patung tadi, patung sapi. Fatubu, hendaklah kalian bertobat. Fatubu, maka tobatlah kamu sekalian ila bariikum kepada pencipta kamu sekalian. Khaliqikum, artinya pencipta kamu sekalian. Artinya siapa pencipta itu? Tobat kepada Allah. Min ibadihi, dari hambanya Allah.
Faktuluhu lah, ini bapak itu enggak cerita itu enggak ngawur. Faktulu maka dibunuhlah kamu sekalian angfusakum diri kamu sekalian semua. Pokoknya kamu boleh diterima tobatnya asal kamu itu mau dibunuh. Faktulu angfusakum. Faktulu angfusakum. Asal kamu mau dibunuh. Kalau nggak mau dibunuh ya tetap hidup tapi tobatnya nggak diterima. Ini kata Nabi Musa ya. Ya selucu Nabi ini kalamullah, makanya dia paling banyak protes. Jadi kunanya kuno, orang pintar pun banyak yang tukang protes. Nah, itu kunanya kuno. Contohnya Nabi Musa, kok Allahnya itu selalu protes. Tapi ya karena udah terlanjur cinta ya. Kalau kalian nanti kalian punya cewek yang kamu cintai itu ya, Bapak udah pernah ya. Seandainya kau ada di bukit pun akan aku daki. Ya, gitu. Walaupun di seberang lautan pasti akan aku seberangi kan itu. Namanya cinta. Seandainya kamu cerewet pun akan aku terima gitu. Ya. Nabi Musa juga gitu. Udah menjadi kekasih Allah ya cerewet tukang protes ya tetap aja dicintai Allah. Pak Rizal gantung ya. Cerita menarik ini ya. Dengerin. Cerita menarik. Kalau orang yang nggak tertarik ilmu itu apa? Berarti Al-Kasali. Al-Kasali ya termasuk orang yang malas ya. Memang ilmu itu berat ya, berat. Orang yang senang ilmu itu ya ahli ilmu. Ya, bukan orang ahli ilmu suruh nyetel rekaman ngaji ya malas, ngantuk malah. Tapi kalau dangdutan ya itu cenghar. Ya. Dengerin ngaji tafsir ya malas, malah ngantuk. Itu termasuk orang yang malas kan itu sifat-sifat orang sifat-sifat itu jangan kamu jadikan teman. Alhamdulillah minasyaitonirrajim faktulu maka bunuhlah kamu sekalian angkusakum diri kamu sekalian ailiyaktula artinya kamu sekalian ailiyaktula dibunuh al-bari'u dengan hal yang kebaikan minkum dari kamu sekalian dari orang yang baik. Ailiyaktula artinya agar kamu sekalian dibunuh. Al-bari'u dibunuh oleh orang yang baik minkum dari kamu sekalian. Al-mujrimuna karena kamu itu termasuk orang yang salah. Makanya yang membunuh itu kalau Nabi Musa yang tobat tadi boleh. Kamu itu tobat diterima oleh Allah tapi syaratnya kamu harus dibunuh oleh siapa? Oleh teman kamu yang baik. Artinya siapa? Walaupun tidak ditumbuhi Nabi Musa, dia masih tetap iman kepada Nabi Musa. Gitu. Itu yang membunuh. Zalikum demikian itu kamu sekalian al-qatli artinya mati. Khairun itu lebih baik lakum bagi kamu sekalian inda bari'ikum di sisi pencipta kamu sekalian. Kholik itu sama dengan barik. Bari'ikum itu sama padanan kata. Makan, maem, ya. Banyak kan? Padanan kata di bahasa Indonesia juga sama ya. Padanan kata yang mustarak itu juga banyak. Bisa itu bisa ular atau bisa mampu. Di bahasa Arab juga sama, satu lafal bahasa itu artinya banyak. Zahaba pergi bisa diartikan hilang, bisa diartikan hilang apa bisa. Ya fauqakum fauqakum salah faqakum enggak zalikum lakum kepada kamu sekalian indabarikum di sisi pencipta kamu sekalian tadi kan. Jadi orang yang dibunuh karena tobat tadi khairun lebih baik lakum bagi kamu sekalian indabarikum di sisi pencipta kamu sekalian. Artinya di sisi Allah. Zalikum yang demikian itu. Sebelum khairun kan zalikum dulu. Zalikum iya yang demikian itu ya karena zalikum yang demikian itu kamu semua karena menyembah menyembah patung tadi. Yang demikian kamu semua menyembah patung tadi. Al-qatli artinya dibunuh. Khairun lebih baik lakum bagi kamu sekalian inda bari'ikum di sisi pencipta kamu semua. Artinya di sisi Allah itu lebih baik kamu itu dibunuh.
fawafaqakum, tapi yang disuruh oleh Nabi Musa, udahlah bunuh itu kawan kamu yang musyrik itu kan juga nggak mau. Seandainya misalkan siapa salah satu kamu sekalian Faras disuruh membunuh temannya, teman main sehari-hari, tega nggak? Yang kafir, Faras itu bunuh teman kamu, itu nggak ditungguin Nabi Musa jadi kafir lagi. Dia mau tobat, syaratnya Nggak berani kan? Iya. Nggak berani, walaupun dia tobat itu syaratnya itu udah dijamin yang nyuruh Nabi Musa, nggak pada berani. Temennya juga nggak mau sebenarnya. Makanya di sini Imam Suyuti menafsirkan fawafaqakum, maka tuh mongko fawa, kalau fau nggak ada fawafaqakum, bukan foko ini anak dengan ta'awun, ini padanan kata daripada ta'awun, menolong. Fawafaqakum, mongko tumuli nulungi sira kabeh. Kalau bahasa Bapak ini mongko tumuli nulungi sira kabeh. Ya Bapak juga nggak semuanya ingat kan? Kalau yang nggak ingat ya pasti dimaknani nulungi. Mongko tumuli nulungi sira kabeh, maka kamu sekalian ditolong li fi'li untuk mengerjakan zalika. Yang demikian itu artinya apa? Membunuh. Wa arsala, dan mengutus. Yang menolong siapa? Allah. Wa arsala, kemudian Allah mengutus alaikum kepada kamu sekalian sahabatan mendung, saudaan yang gelap gulita, li alla yubsiro, agar kamu sekalian tidak bisa melihat. Ya Allah itu kadang-kadang lucu ya. Umat Nabi Musa yang benar, yang beriman disuruh membunuh yang tobat tadi, nggak pada berani. Lantas Nabi Musa matur, ya Nabi Musa itu sedikit-sedikit ngadu ke Allah. Nabi yang paling banyak ngadu ke Allah itu ya Nabi Musa. Terus dikasih mendung. Makanya gelarnya kala muwa. Ya udah Musa, nanti saya menolong lah, ya, seolah-olah gitu. Lantas Allah wa arsalah, dan mengutus Allah alaikum kepada kamu sekalian sahabata, mendung, saudaan yang hitam kelam, li alla yusiro, agar kalian tidak bisa melihat ba'dukum ba'dun, sebagian dari kamu sekalian. Jadi Faras disuruh membunuh temannya yang kafir itu udah nggak bisa lihat. Ba'dukum ba'dun itu nggak bisa, masing-masing nggak bisa saling melihat. Ba'dukum ba'dun. Kalau udah bisa melihat kan berani kali ya, mukul entah ya pakai apa membunuhnya ya, pakai pedang atau apa ya, wallahu alam. Fayarhamahu, maka kamu sekalian, fayarhamahu, maka menyayangi sebagian kamu sekalian. Tapi membunuh itu tetap di hatinya ada rasa sayang. Jadi yang dibunuh ya karena orang beriman, masa sih ya Allah, masa sih ya Nabi Musa saya suruh bunuh teman saya sendiri yang udah tobat ya. Tapi ya mau nggak mau Allah udah mengutus ini itu rekayasa oleh Allah ya. Makanya kalau ada kata makar ya, Allah itu makar itu kalau untuk Allah itu ahli rekayasa. Tapi kalau untuk makhluknya itu makar itu ya melawan. Beda, satu kalimat beda maknanya. Ya, itu namanya lafal mustarak. Orang makarullah ya. Kalau makhluk kan makar. Nah, kalau makhluknya makar kepada Allah, nanti Allah akan membalas makar. Makarallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baiknya makar. Itu ahli merekayasa ya. Kalau mau membunuh orang itu ya turunkan mendung, putus mendung, itu namanya beda ya. Temennya nggak ngeliat ya. Nggak lihat pas meninggalnya, pas nggak lihat. Alhamdulillah ini masih menyayangi, tapi yang hatta kutilah, sampai meninggal minkum dari kamu sekalian, itu masih menyayangi. Ya, yang beriman tadi yang disuruh membunuh itu konon yang dibunuh 70.000, yang membunuh 12.000. Berarti satu orang membunuh berapa orang itu? 6 orang ya kurang lebih. 6 orang. Minkum dari kamu sekalian nahwu sab'ina alfan, sampai dengan 70.000. 70.000. Sab'ina alfan itu 70.000. Yang dibunuh 70.000, yang membunuh 12.000. Di riwayat begitu. Hanya ya. Jadi umat Nabi Musa itu hanya yang Islam, berarti bisa kita simpulkan di sini hanya 86.000. Sedikit. Kalau Nabi Nuh hanya 81 orang. Nabi Adam berapa umatnya? Ya anak-anak ya. Nah, hanya 4 ya. Hanya 4 itu aja berantem dulu ya. Tapi kalau nggak berantem, nggak saling bunuh, itu nggak jadi banyak begini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai mana tadi? Fataba alaikum. Fataba maka tumulinom fataba maka kemudian Tobatlah. diterima. Fataba mongko tumuli nompo tobat alaikum. Fataba maka tobat kamu alaikum. Fataba maka tobat alaikum atas kamu sekalian itu diterima. Fataba maka menerima tobatnya alaikum atas tobat kamu sekalian. Kubila artinya diterima. Taubatukum tobat kamu semuanya. Innahu sesungguhnya Allah huwa adalah Allah Tawwabur Rahim, zat yang menerima tobat dan kasih sayang. Loh, umat Nabi Musa itu syaratnya terima tobatnya itu harus dibunuh dulu. Ya, makanya kita itu beruntung hanya istighfar. Ya, udah diampuni oleh Allah, istighfar pagi hari buat kesalahan, malam hari istighfar diampuni oleh Allah ya. Ya tentunya yang dosa kecil ya, ya. Kalau dosa besar ya harus dijauhi, zina dijauhi. Tapi itu nanti belum tentu diterima, loh. Apa? Istighfarnya tadi. Kalau kita membuat kesalahan yang kecil-kecil yang kata hadis kok. Ya pasti diterima lah. Yang nggak diterima itu yang gede-gede itu ya harus meninggal secara total, yang punya hutang itu yang harus dibayar kan itu. Bangun nggak pada tidur deh di mana nih? Bangun. Udah. Banyakan main itu. Udah maklar. Bapak mah pokoknya yang penting ngajar lah yang penting. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Setengah 5. Setengah 5. Kalau ini menarik sekali, ini menarik semua. Masih berkaitan. Disambung atau satu ayat lagi ya? Ayat lagi ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wa idh qultum dan tatkala kamu sekalian berkata, waqad kharajtum. Dan sungguh telah keluar kamu semua ma'a Musa bersama Nabi Musa lita'tadiru untuk minta ampun ilallahi kepada Allah min ibadatil ajali dari menyembah patung sapi. Wa sami'tum dan kamu sekalian mendengarkan kalamahu bicaranya hunya kembali ke Allah bukan Nabi Musa. Kalamahu bicaranya Nabi Musa tadi. Nabi Musa tadi kan bicara kalau kamu mau ini tobat ya pokoknya kamu harus dibunuh dulu. Ya Musa, wahai Nabi Musa, ini kan yang penjelasan belakang itu kan masih terkait dengan yang ayat 54 tadi. Nah, ini baru ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nu'mina laka, aku tidak akan beriman laka kepadamu hatta narawu sehingga melihat kepada Allah jahrotan dengan jelas. Oh, tadi Bapak udah jelaskan ya. Di Asia Gunung Tursina itu ya. Itu pokoknya Musa, aku mau iman kepadamu tapi aku pengen lihat Allahmu itu dengan mataku sendiri dengan jelas. Dasar orang kafir ya gitu. Ayanan dengan mata. Dengan mata, Imam Suyuti itu menafsirkan jahroh itu dengan jelas itu ya dengan mata. Fa'akhadhatkum maka mengenai kepada kamu sekalian. Mengenai kepada kamu sekalian. So'iqatu ai bimakna soihata so'iqatu mengikat. Soihata artinya yang mengikat. Famuttum maka kamu sekalian mati semuanya, maka kamu sekalian mati. Fa'ahadkumus so'ikata tadi mengenai apa yang mengenai ya tadi yang sahab berbondong-bondong itu petir segala macem. Nah itu ya akhirnya apa so'ikata ini ngeget, yang ngeget kok ngikat ya. Ini kadang-kadang bisa salah baca itu yang namanya manusia. Fa'akhadhatkum maka mengenai kamu sekalian as-so'iqatu yang tiba-tiba. As-so'iqata artinya yang tiba-tiba. Famuttum maka kamu sekalian mati. Ya yang tiba-tiba apa ya? Tadi apa? Bentar.
protes pengen lihat Tuhan, ya Allah marah lah. Turunlah Allah itu menurunkan bentar atau apa? Kilat, geluduk, disambar gelap kalau bahasa Jawa. Bledek, ya, mati semua. Kan Bapak udah tadi jelasin. Wa antum tangduruna, dan kamu sekalian juga ikut menyaksikan, mati semua. Mahala kejadian bikum dengan kamu sekalian. Nah, setelah dihidupkan itu ya diwelehke oleh Allah itu. Kamu kan ikut menyaksikan. Kamu itu protes pengen lihat Allah, ya hanya Allah marah menurunkan bentarnya jeger. Nah, kamu kan melihat kan kilatnya, kamu mati. Summa ba'atsnakum, kemudian dibangkitkan kembali kamu sekalian. Ahyainakum, artinya kamu sekalian dihidupkan. Mimba di mautikum, dari sesudah kamu mati kamu sekalian, ya, karena mati itu disambar gelap. Allah itu mematikan makhluknya itu ya ada aja jalannya gitu. La'allakum tashkuruna, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang pandai bersyukur nikmatana atas nikmatku, nikmat Allah, bidzalika, yang demikian itu semua ya kembalinya secukupnya dari atas tadi itu. Udah dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Menarik ini, itu jalannya masih menarik semua ini. Dimatiin dulu. Dalam doa